Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Effendita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sartika Lubis dari PT Bursa Efek Indonesia yang hari ini akan bertindak sebagai moderator memandu sesi paparan publik oleh PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian, PT Cisadane Sawit Raya Tbk ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020, tepatnya sejak tanggal 9 Januari 2020, di mana kode perdagangannya adalah CSRA. Perseroan bergerak di bidang perkebunan dan juga industri kelapa sawit dan masuk dalam sektor agriculture dan subsektor plantation. Baik, hadirin yang kami hormati, di sini juga telah hadir bersama kita manajemen perseroan. Yang pertama ada Bapak Seman Sanjaya selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis Perseroan. Dan juga telah hadir bersama kita semua Bapak Cokro Sienturi Suhendra selaku Komisaris Perseroan. Selamat siang Pak Seman dan Pak Cokro. Baik, sebelum memasuki acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta. Yang pertama adalah untuk sesi tanya-jawab, itu akan dilaksanakan setelah presentasi usai. Jadi untuk para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya melalui fitur chat di kolom pertanyaan. Nah, nanti kemudian akan kami bacakan saat sesi tanya-jawab. Nah, kemudian nanti di akhir acara juga jangan lupa ada pengundian door prize. Jadi untuk para peserta yang tertarik untuk ikut serta, jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang nantinya akan diinfokan oleh panitia dan tersedia pada fitur chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara hari ini. Namun sebelum dimulainya paparan oleh manajemen perseroan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian video profile dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Baik, mari kita saksikan bersama-sama video profile dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk berikut ini.
Kami adalah PT Cisadane Sawit Raya. Lebih dari 35 tahun kami mengembangkan praktek-praktek bisnis yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai sumber daya manusia, serta menjaga lingkungan hidup. Perusahaan kami memiliki visi menjadi perusahaan agribisnis terbuka yang bereputasi dan berintegritas. Dengan misi, pertama, menyediakan produk-produk agrikultur yang berkualitas. Kedua, menjalankan praktek-praktek bisnis yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai SDM, bertanggung jawab dan menjaga lingkungan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai tambah kepada seluruh stakeholder. PT Cisadane Sawit Raya memiliki 3 pilar budaya yang akan menopang dengan tegak dan kokoh berdirinya perusahaan. Pertama, komitmen. Kedua, sinergi. Ketiga, responsibility. PT Cisadane Sawit Raya dan anak-anak usahanya saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Produksi tandan buah segar kami selama 4 tahun terakhir sampai Desember 2018 tumbuh secara compounded annual growth rate sebesar 17%. Perseroan menargetkan produksi TBS pada tahun 2019 dapat mencapai angka 326.000 ton. Target ini meningkat signifikan dari realisasi produksi pada tahun 2018 yang mencapai sekitar 270.000 ton. Kami juga memiliki 1 unit pabrik pengolahan berkapasitas 60 ton per jam yang berlokasi di Labuan Batu sejak tahun 2007. Selama 4 tahun terakhir sampai Desember 2018, realisasi TBS yang diolah stabil dengan tingkat utilitas antara 80 sampai 85%. Tingkat OER mencapai 20%. Volume produksi CPO per tahunnya lebih dari 50.000 ton. Dan pada tahun 2018, kami menghasilkan hampir 54.000 ton CPO dan juga lebih dari 13.500 ton PKI. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengendalian mutu merupakan salah satu proses yang terpenting dalam setiap tahapan proses produksi. Selain itu, efisiensi biaya juga menjadi prioritas kami. Kami selalu memilih bibit tanaman yang berkualitas dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Kami mulai program CSR kami dengan program lingkungan sebagai rasa syukur atas hasil alam yang menjadi inti usaha kami. Kami menyadari masa depan dapat diraih dengan pendidikan. Oleh karena itu kami membangun fasilitas pendidikan. Kami pun membangun infrastruktur masyarakat seperti perbaikan akses jalan dan program bedah rumah untuk warga yang kurang mampu. Semua itu merupakan upaya yang terus dilakukan oleh PT Cisadane Sawit Raya dan anak-anak perusahaannya. Sesuai visi misi kami menjadi perusahaan agribisnis yang bereputasi dan berintegritas. Kami berkomitmen menjalankan praktek usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, demikian video profile dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari segera kita saksikan pemaparan dari manajemen perseroan kepada Bapak Seman dan juga Pak Cokro. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Seman Senjaya dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Sebelumnya perkenalkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak bursa yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara Public Expose Live Event 2020 ini. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu sekalian partisipan yang telah bergabung dalam event ini, saya ucapkan banyak terima kasih.
Dalam Public Expose Live Event 2020 kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum perusahaan secara historis, dan juga saya akan menceritakan beberapa keunggulan kompetitif daripada perusahaan kami, dan juga strategi pertumbuhan ke depannya atas perusahaan CSRA ini. Dan saya akan tutup dengan beberapa ikhtisar keuangan untuk posisi first half 2020. Next slide. Berikut ini adalah visi misi kami yang telah tadi bisa kita simak dari video yang kita dengarkan yang tadi diucapkan oleh Direktur Utama kami, Pak Gita Saptadi. Jadi bahwa visi kami adalah menjadi sebuah perusahaan agribisnis terbuka yang bereputasi dan berintegritas. Dan beberapa mission statement yang tadi juga sudah diucapkan oleh Pak Gita Saptadi sebagai Dirut kami. Next. Perusahaan, maaf ini agak sedikit buram slide-nya. Maaf sebentar ya. Oke. CSRA adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang perkebunan kelapa sawit, dan kami telah berpengalaman lebih dari 35 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari komposisi pendapatan, boleh dilihat bahwa telah terjadi pertumbuhan dari first half 2019 dengan first half 2020, di mana komposisi terbesar masih terdapat dari minyak sawit atau CPO, yaitu yang warna hijau, dan yang warna biru itu adalah TBS atau tandan buah segar, dan yang merah itu adalah inti sawit atau palm kernel. Pada saat ini kami memiliki suatu PKS, satu unit pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton per jam, yang berada di lokasi perkebunan kami yang berada di Kabupaten Labuan Batu di Provinsi Sumatera Utara. Dan secara umum perkebunan kami terletak semua berada di Pulau Sumatera, yaitu kami memiliki 2 kebun di Sumatera Utara, dan kami memiliki 3 lokasi kebun di Provinsi Sumatera Selatan. Secara pertumbuhan produksi TBS Group secara keseluruhan, dari 2015 sampai 2019, mengalami pertumbuhan compounded annual growth rate sebesar 15%. Next slide. Berikut ini adalah struktur korporasi, struktur kepemilikan saham dari PT Cisadane Sawit Raya, di mana PT CSRA Tbk memiliki 6 anak perusahaan, yaitu PT Samukti KRL Lestari, PT Bintang Kenten Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abi Putra Bina Inter, PT Ina Zevanya Ataya, dan PT Daya Agro Lestari. Dan kesemua 6 perusahaan anak perusahaan ini adalah keseluruhan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Next slide, please. Berikutnya saya akan berbicarakan beberapa keunggulan kompetitif daripada perusahaan kami. Yang pertama mungkin yang dapat saya highlight adalah bahwa rekam jejak usaha kami yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun, dan juga kinerja operasional yang kuat diiringi dengan implementasi praktek agronomi terbaik secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah umur tanaman yang relatif masih muda dan produksi yang terus meningkat. Jadi seperti yang tadi saya katakan, selama 4-5 tahun terakhir, produksi TBS kami secara compounded annual growth rate adalah sekitar 15% peningkatannya. Dan untuk umur tanaman juga rata-rata sekitar 9-10 tahun kalau secara weighted average. Nomor 4, seperti yang tadi saya katakan, lokasi perkebunan kami yang strategis yaitu terletak di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Sumatera Selatan yang notabene secara logistik, secara infrastruktur cukup memadai. Yang kelima, kami memiliki tim manajemen yang memiliki dedikasi yang tinggi dengan pengalaman yang mumpuni. Yang keenam, tidak lupa bahwa hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar dan menjalankan operasional usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam aktivitas operasi perusahaan CSRA. Next slide. Berikut adalah rekam jejak secara historis dari PT Cisadane Sawit Raya. PT CSRA didirikan di tahun 1983 dan di tahun 1995 mendirikan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam di lokasi di Desa Sigambal. Dan pada tahun 2007,
sampai periode tahun 2013, ini adalah merupakan periode yang boleh saya katakan adalah periode ekspansi dari perusahaan. Jadi yang tadinya kami dari tahun 1983 dan dengan penanaman pertama di tahun 1990, dan kami tidak memiliki ekspansi sampai 2007. Dan dari 2007 sampai 2013 kami melakukan ekspansi, yang mana terjadilah anak-anak usaha tersebut yang di slide sebelumnya. Dan salah satu rekam jejak yang merupakan suatu kebanggaan buat kami adalah dengan berhasilnya kami listing di 9 Januari 2020 yang lalu menjadi sebuah perusahaan TBK. Itu merupakan suatu mimpi dari visi yang kami buat beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah terjadi, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai manajemen perusahaan. Next slide. Dari sisi kinerja operasional, secara komparatif dari first half 2019 dengan first half 2020, dapat kita lihat di sini bahwa memang secara tonase produk sebagian besar masih merupakan tonase TBS, di mana yang hijau itu adalah tonase kelapa sawit atau CPO. Ini disebabkan memang kebun kami yang lain yang belum memiliki pabrik kelapa sawit masih melakukan penjualan dalam bentuk tandan buah segar. Jadi kami masih hanya baru memiliki 1 unit pabrik kelapa sawit yang terletak di kebun di Kabupaten Labuan Batu di Sumatera Utara. Tapi tidak terlepas, nanti dalam slide berikutnya saya akan jelaskan rencana ke depan usaha kami. Dari segi OER, atau oil extraction rate, di rata-rata sekitar 20%, dan juga dari KER atau kernel extraction rate itu di rata-rata sekitar 4,5%. Jadi boleh saya katakan di sini bahwa beberapa highlight yang boleh saya highlight adalah mungkin peningkatan angka produksi, dari segi angka produksi TBS inti yang dari tahun ke tahun senantiasa naik, yaitu sekitar 15% secara compound annual growth rate, dan juga OER yang konstan dengan KER juga yang cukup konstan. Next slide. Seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar daripada tanaman kami, area TM atau tanaman menghasilkan kami, itu masih relatif muda. Kalau secara weighted average mungkin dapat di angka sekitar antara 9 sampai 10 tahun. Jadi ke depannya kami sangat optimistis bahwa produksi untuk beberapa tahun ke depan ini masih terus akan meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, mungkin tahun ini kami budget juga meningkat sekitar 10% dari tahun lalu. Jadi dan sampai Juni ini nanti dapat saya uraikan bahwa memang terlihat produksi senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Next slide. Lokasi perkebunan, seperti yang saya katakan tadi, seluruhnya terletak di Pulau Sumatera. Jadi 2 kebun kami terletak di Provinsi Sumatera Utara, yaitu PT CSR dan PT SKL. Dan 3 lokasi kebun terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu PT SSG Abi BKL, dan terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan PT IZA dan PT DAL itu terletak di Kabupaten Musirawas di Provinsi Sumatera Selatan. Dan pabrik, kami hanya baru memiliki 1 unit sekarang ini, yaitu 60 ton per jam dengan kapasitas 60 ton per jam yang terletak di PT CSR di Sumatera Utara. Next slide. Berikut adalah tim manajemen dari sisi Board of Director dan Board of Commissioners. Pak Gita Saptadi sebagai direktur utama kami, saya sendiri sebagai member of Board of Director, dan Pak Viveri sebagai direktur operasional kami yang memaintain day-to-day operation secara agronomi. Dan dari Board of Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Pak Erwin Kurniawan, dan Pak Cokro di sini juga hadir sebagai komisaris, dan Pak Kobenghok sebagai komisaris independen kami. Next slide.
Seperti yang tadi dikatakan dalam video kami, bahwa kami sangat mementingkan, dan juga di dalam mission statement kami sangat mementingkan hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitarnya, dan kami melaksanakan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan jadi terkait dengan kondisi COVID-19 di tahun ini, kami banyak masing-masing kebun melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial seperti melakukan penyemprotan disinfektan, program distribusi sembako dan masker gratis dan sebagainya. Dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat sekitar. Next slide. Kami senantiasa berusaha untuk mempraktikkan manajemen perkebunan terbaik di kelasnya, dipimpin oleh Pak Viveri sebagai direktur operasional kami, direktur agronomi. Jadi dari segi pembibitan kami selalu mencari bibit yang terbaik, dari segi perawatan, pemupukan kami selalu mencoba untuk melakukan best practice, dan juga terkait sertifikasi ISPO. Salah satu anak perusahaan kami, PT Samukti Karya Lestari, tahun lalu telah mendapatkan sertifikasi ISPO, dan tahun ini induk usaha yaitu PT CSR sendiri akan kami ajukan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dan tahun-tahun berikutnya anak-anak perusahaan yang lain secara bertahap juga akan kami ajukan untuk mendapatkan sertifikat ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil. Next slide. Next slide. Strategi pertumbuhan, secara umum kami belum memiliki planning untuk hilirisasi. Jadi kami secara umum strategi pertumbuhan kami adalah masih secara horizontal, yaitu kami akan berencana membangun satu pabrik PKS lagi, pabrik kelapa sawit di kebun yang di Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Selatan, di PT SKL, Samukti Karya Lestari. Diharapkan tahun ini kami bisa mulai kick off. Diharapkan mungkin 1,5 tahun, 2 tahun ke depan pabrik tersebut sudah bisa beroperasi. Yang kedua adalah kami senantiasa terus menjaga dan membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan, dengan senantiasa membangun plasma, program plasma, dan juga mengikut sertakan masyarakat sekitar ke dalam program plasma perusahaan. Untuk peluang akuisisi secara strategis, kami melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, tapi tentu saja semua itu tergantung daripada ketersediaan dana dan timing. Jadi opportunity untuk ekspansi secara horizontal dengan akuisisi tetap terbuka, walaupun pada saat ini kami belum ada sesuatu yang fix in the pipeline. Dan yang terakhir adalah tentu dengan sisa land bank kami di Sumatera Selatan, di anak perusahaan kami akan secara bertahap melakukan pembukaan lahan untuk melakukan penanaman. Next slide. Terakhir, saya akan tutup dengan beberapa ikhtisar keuangan. Next slide. Berikut ini adalah beberapa chart dari komparatif first half 2019 dengan first half 2020, di mana dari segi pendapatan terjadi kenaikan dari first half 2019 dengan first half 2020, begitu juga dengan laba kotor, begitu juga dengan laba usaha, dan juga laba bersih. Karena menurut kami bisnis model daripada perkebunan kelapa sawit ini adalah hanya dua hal yang dapat kami kontrol, yaitu produksi TBS dan cost produksi TBS tersebut. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi pendapatan di sini, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir terkesan agak fluktuatif, walaupun seperti yang tadi saya katakan bahwa produksi TBS kita dari tahun ke tahun secara compounded annual growth rate naik 15%, tapi sales atau pendapatan itu terkesan agak fluktuatif. Karena hal tersebut mainly disebabkan oleh harga CPO yang fluktuatif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hanya dua hal yang kita bisa kontrol, yaitu tonase produksi, itu kita bisa kontrol, cost produksi kita bisa kontrol, tetapi top line growth itu yang unfortunately itu disayangkan agak susah untuk kita kontrol. Jadi hal ini terlihat jelas dari pendapatan atau sales angka yang agak cenderung agak fluktuatif. Dan itu ke-translate juga ke laba kotor maupun laba usaha maupun laba bersih yang juga agak fluktuatif mengikuti top line growth-nya. Next slide. Ini adalah posisi balance sheet secara total aset dan total liability dan total equity.
secara total aset, secara organic growth, kami senantiasa dari tahun ke tahun mampu meningkatkan total nilai aset. Total liability mulai tahun ini dan ke depannya kemungkinan besar akan mulai menurun secara bertahap karena memang dari sisi interest bearing liability kami mulai tahun ini dan ke depannya agak cukup banyak yang harus kami lunasi. Jadi itu akan menyebabkan total liability untuk beberapa tahun ke depan akan cenderung menurun, di mana total equity akan cenderung naik sebaliknya. Next slide, please. Untuk rasio keuangan yang utama, di sini dapat saya sebutkan bahwa secara komparatif dari 2019 ke first half 2020, terjadi peningkatan margin yang cukup signifikan, baik itu dari margin gross profit maupun net profit. Balik lagi, ini disebabkan oleh harga yang di 2020 harga CPO yang lebih baik dan harga TBS yang lebih baik dibandingkan harga TBS maupun CPO yang relatif lebih rendah di tahun 2019 yang lalu. Dan juga satu chart yang saya highlight di sini adalah liability to equity ratio yang cenderung menurun ke depannya, seperti yang saya tadi katakan juga, bahwa ini disebabkan oleh menurunnya interest bearing liability kita untuk beberapa tahun ke depan karena kita harus melakukan pembayaran due date daripada interest bearing loan kepada kreditur-kreditur kami. Saya rasa sekian presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Saya rasa cukup singkat. Mungkin masih banyak waktu untuk tanya jawab. Dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Seman atas pemaparannya siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak beberapa masuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami akan memilih untuk membacakan beberapa pertanyaan, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan ya. Nah, ini saya akan membacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Catherine Teresia. Pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan melihat kondisi industri kelapa sawit setelah pembukaan kembali kegiatan ekonomi? Apakah perusahaan telah melihat adanya kenaikan permintaan? Baik, silahkan ditanggapi Pak Seman atau Pak Cokro. Ya, terima kasih. Secara umum, boleh saya jelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, kalau kami, terutama kami sebagai CSRA, sebenarnya secara operation di kebun tidak terlalu terganggu. Karena kebetulan lokasi kebun yang mungkin jauh dari perkotaan, di hutan, di desa, di ujung, ya, di kampung gitu. Jadi memang pandemi COVID-19 ini efeknya tidak begitu terasa dibandingkan kita-kita yang hidup di kota besar seperti di Jakarta. Tetapi kalau tadi ditanyakan apakah ada perbedaan antara sebelum PSBB dan sekarang sudah PSBB transisi ya, seolah-olah gitu ya. Perbedaan yang paling besar adalah sejak PSBB transisi dibuka ini, di bulan Juni, harga CPO ini cenderung naik. Saya nggak tahu apakah itu memang drivernya dari sisi permintaan yang naik, tetapi kalau menurut firasat saya lebih kepada didorong oleh faktor supply, dari sisi supply, yaitu di mana tahun ini karena tahun lalu semester kedua terjadi cukup panjang, kemarau yang cukup panjang selama 4 bulan di semester 2 tahun lalu, maka produksi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, itu memang turun dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut tidak terjadi di Sumatera Utara, tapi kalau kayak tempat di Sumatera Selatan, yang saya tahu, di kebun kami sendiri, memang produksi tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Dan apakah itu yang menyebabkan supply side karena turun yang menyebabkan harga naik, atau karena memang ada efek dari setelah pandemi PSBB dilonggarkan menjadi ada demand naik, ya mungkin kombinasi dua hal itu bisa juga. Tapi intinya kondisi setelah
PSBB dibuka, harga membaik. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Cokro ada tambahan Pak? Belum ada, cukup itu saja. Belum ada ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Jane Dwi Putri. Pertanyaannya adalah bagaimana gambaran peluang terkait recovery harga CPO saat ini, Pak? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwa harganya naik seperti itu ya, Pak. Tapi mungkin nanti ke depannya apakah ada kemungkinan untuk naik lagi atau seperti apa, Pak? Kira-kira gambarannya. Kalau harga terus terang memang ini kayak crystal ball ya, nggak ada yang bisa memprediksi secara ketat. Tetapi kalau kita mau bikin intelligent guessing, mungkin harga sekarang ini tinggi karena seperti saya bilang tadi, supply side-nya karena produksi agak berkurang. Mungkin di akhir tahun pada saat demand mulai turun, memasuki musim dingin, terus produksi mulai pick up, mungkin harga bisa terkoreksi, saya nggak tahu. Tentu kami sebagai produsen mengharapkan harga tetap stabil di angka yang tinggi, tapi ya namanya komoditas mungkin ada kecenderungan bisa turun di Q4 kali. Iya, jadi sangat terpengaruh atas supply dan demand juga ya Pak ya, berarti ya untuk harganya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini pertanyaannya mungkin agak banyak nih Pak, dari Pak Rinaldo Maharditama. Pertanyaannya ada 3. Saya coba bacakan ya Pak ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apakah ada rencana perusahaan untuk juga mengarah pada bisnis hilir atau masih menunggu momentum untuk membangun arah ke bisnis tersebut? Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berkaitan dengan kondisi saat ini, apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk menjaga posisi keuangan dan level utang agar dapat membiayai hutang dan operasinya juga secara bersamaan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan perusahaan dalam menjaga volatilitas harga CPO agar tidak berpengaruh terlalu signifikan pada penjualan? Apakah ada seperti hedging untuk yang berkaitan dengan hal tersebut, Pak? Baik, Pak, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Rinaldo. Saya jawab pertanyaan yang pertama mengenai rencana hilirisasi. Seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya, pada saat ini kami belum ada rencana konkret untuk hilirisasi, karena hilirisasi itu melibatkan capital investment yang cukup besar, dan juga bukan hanya itu, mungkin marketing network juga harus lebih baik. Jadi sementara ini rencana ekspansi kami masih horizontal, kami belum ada rencana untuk hilirisasi. Tidak terlepas di kemudian hari, mungkin kalau ada opportunity yang datang, kita bisa consider. Untuk pertanyaan nomor 2 mengenai bagaimana menjaga cash flow, memang ini menjadi prioritas kami yang penting sekali, terutama dalam menghadapi fluktuasinya harga kelapa sawit selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang prioritas kami selalu adalah nomor 1 adalah operation, maintenance, pemupukan, panen, dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan suatu cost yang harus di-expense untuk mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, yang kami selalu jaga adalah komposisi cash flow untuk pembayaran bunga bank, pokok bank, dan CAPEX. Jadi biasa yang terakhir yang kami sacrifice biasanya adalah CAPEX atau capital expenditure. Capital expenditure ini contohnya adalah mungkin pembangunan rumah baru, fasilitas baru, atau land bank kami buka, kami tanami. Jadi biasanya kalau cash flow agak tight, maka CAPEX akan kami kurangi. Tapi kalau cash flow agak longgar, maka CAPEX akan kami jalankan sesuai dengan budget. Jadi apa yang menjadi guidance kami untuk memastikan cash flow itu terpantau dengan baik ya adalah itu. Jadi prioritas kami operation nomor 1, kedua adalah bunga bank, ketiga adalah pokok bank, yang keempat adalah CAPEX. CAPEX itu menjadi suatu kayak buffer. Jadi pada saat cash flow baik, kita lakukan CAPEX. Pada saat cash flow agak tight, maka kita kurangi CAPEX. Pertanyaan yang ketiga, untuk menjaga volatilitas harga CPO melalui hedging, memang amat disayangkan pada saat ini kami belum mempunyai suatu sistem hedging long term.
karena memang maunya sih kalau harga lagi bagus kita maunya jual panjang ya. Tapi mungkin dari sisi pembeli juga melihat bahwa kalau sisi lagi harga bagus ya ngapain mesti beli long term gitu kan. Jadi selalu memang two sides of a coin gitu. Jadi memang pada saat ini jawaban singkatnya adalah untuk menjaga volatilitas harga CPO kami belum memiliki program hedging dan memang itu menyebabkan akibatnya tadi seperti yang saya presentasikan sebelumnya terlihat volatilitas dari sales maupun profitability walaupun produksi kita tiap tahun meningkat terus gitu. Itu yang memang volatilitas harga CPO inilah yang menyebabkan terjadinya volatilitas antara di sales dan profitability tadi itu. Dan sementara ini memang kami belum bisa memberikan kepastian bahwa itu kami bisa mengontrol top line itu. Yang kami hanya bisa kontrol adalah tadi produksi, tonase, dan cost produksi. Tapi kalau top line memang kami nggak bisa kontrol. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hans Prawiradinata. Pertanyaannya adalah, seiring dengan program biosolar dari pemerintah, bagaimana strategi perseroan bila diberlakukannya ketentuan DMO atau Domestic Market Obligation untuk disisihkan sebagai bioenergi? Silakan Pak. Kalau secara kami, saya rasa DMO atau Domestic Market Obligation itu adalah hal yang bagus ya, program yang dicetuskan oleh pemerintah. Tetapi memang biasanya the devil is in the fine details ya. Artinya DMO ini dipatok di harga berapa dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya DMO itu kan terpaut dengan memastikan supply CPO yang stabil ya. Jadi saya bisa mengerti bahwa memang kalau sebagai produsen biodiesel juga pasti tidak mau feedstocknya mereka yaitu CPO harganya tiap bulan naik turun itu pasti juga akan memusingkan kepala mereka gitu. Tapi balik lagi the devil is in the fine detail, artinya secara keseluruhan saya rasa program DMO ini baik karena memberikan kepastian dari segi demand side untuk CPO bahwa sekian juta ton daripada produksi CPO kita akan terserap di lokal untuk memproduksi biodiesel. Tetapi juga balik lagi on the supply side-nya mesti di fine tune juga nih di level pricing-nya, formula pricing-nya seperti apa. Tapi secara umum saya rasa program DMO itu program yang baik sih untuk menopang dari demand side di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Henry Suheri. Ini mungkin pertanyaannya banyak yang nunggu-nunggu nih Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan perusahaan terkait dividen ke depannya. Kira-kira nih berapa rasionya Pak untuk dividen ke depannya, gitu, kebijakannya. Silakan Pak. Seperti yang saya bilang tadi, prioritas cash flow kami tadi adalah operation, bunga bank, pokok hutang bank, capex, mungkin dividen adalah setelah itu. Jadi terus terang ke depannya, tentu kami sebagai shareholder juga ingin menikmati dividen, dan saya rasa sebagai perusahaan publik itu sangat penting untuk membagi dividen. Saya mengerti itu. Tetapi untuk saat ini, tahun ini khususnya memang kami kemarin dalam rups tahunan juga untuk tahun buku 2019 kami belum bisa membagi dividen. Ya mudah-mudahan tahun buku 2020 nanti kami bisa melakukan pembagian dividen, hopefully. Ya dengan kondisi harga CPO yang masih menguat, yang masih seperti sekarang, saya cukup yakin mungkin bisa bagi dividen. Tapi kalau tiba-tiba harga turun lagi, mohon maaf, kita harus lihat situasi nanti. Iya, semoga harganya terus naik ya Pak ya, sampai nanti tahun depan. Amin. Amin. Oke. Next nih Pak, pertanyaannya dari Ibu Kenia Nareriska. Pertanyaan ada 3 nih Pak, cukup banyak. Jadi pertanyaan pertama itu di kesempatan sebelumnya disampaikan bahwa hingga akhir tahun 2020, target volume produksi TBS itu adalah sampai 330.000 ton, dan CPO itu 60.000 ton. Nah, bagaimana realisasinya hingga semester 1 2020 melihat situasi sejauh ini dan melihat situasi sejauh ini, apakah kira-kira perseroan berniat merevisi target volume tersebut? Kemudian yang kedua,
Yang kedua ini pertanyaannya terkait rata-rata harga penjualan hingga akhir tahun ini. Mungkin itu tadi sudah dijawab ya Pak ya, mengenai harga, oh ini mengenai harga penjualan. Jadi yang kedua ini pertanyaannya terkait rata-rata harga penjualan Pak. Kalau yang tadi kan harga CPO nih, tapi dari CSRA sendiri untuk harga penjualannya hingga akhir tahun ini kira-kira apakah berpotensi naik lagi atau justru menurun. Nah, kemudian untuk investasi PKS Sumut itu berapa besar dan kapasitasnya berapa besar? Mungkin maksudnya investasinya itu jumlahnya berapa Pak dan kapasitasnya itu seberapa besar? Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Kenia atas pertanyaannya. Yang pertama terkait target produksi kami tahun ini memang 330.000 ton TBS. Kalau kami lihat di hasil first half, di mana itu kami mencapai 146.000 ton, 140.000 ton. Jadi saya masih cukup optimis bahwa kalau dari segi produksi TBS sampai akhir tahun 330.000 ton masih ada kemungkinan tercapai cukup tinggi. Nah, akan tetapi untuk target produksi CPO yang 60.000 ton ini memang kemungkinan besar ini akan terjadi revisi. Hal ini disebabkan oleh begini. Perlu kita ketahui bahwa pabrik kelapa sawit kami yang terletak di Sumatera Utara, yang 1 unit 60 ton per jam itu, masih membeli buah masyarakat sebanyak 40% kira-kira dari pihak luar. Nah, di tahun ini dengan harga yang sangat tinggi, harga TBS yang sangat tinggi, itu agak kompetitif harganya. Jadi agak rebutan dengan pabrik-pabrik tetangga-tetangga. Dan di mana oleh sebab itu kami melihat policy bahwa kami nggak worth it untuk berebutan buah masyarakat gitu. Jadi otomatis produksi CPO tahun ini memang akan ada revisi dan kemungkinan besar ini mungkin bisa under 20%-an. Tapi kalau dari sisi produksi TBS sendiri itu kami cukup yakin bahwa kita masih on track. Karena biasanya semester 1 ke semester 2 itu produksinya kira-kira 45% dan 55%. Jadi kalau dalam setahun biasanya normal kita di semester 1 adalah kita memproduksi 40-45% dari setahun, dan di semester 2 kita memproduksi itu 55% dari setahun. Jadi untuk target 330.000 ton TBS kayaknya masih bisa tercapai, kami cukup yakin. Namun kalau untuk target produksi CPO kayaknya akan terjadi revisi ke bawah. Oleh sebab karena kami membeli buah luar masyarakat yang lebih sedikit. Pertanyaan Ibu nomor 2 mengenai average selling price, balik lagi saya tentu berharap harga 9.000 ini bertahan, tapi apa yang naik pasti akan turun, ya kan? Apa yang turun pasti akan naik. Jadi saya rasa untuk Q4 kemungkinan besar sih price bisa akan ada koreksi sedikit ya, walaupun mudah-mudahan tidak banyak. Pertanyaan yang terakhir mengenai investasi kapasitas pabrik kelapa sawit, mungkin Pak Cokro bisa highlight sedikit, kebetulan beliau yang agak tahu juga sedikit mengenai investasi yang akan kami lakukan di PT SKL. Terima kasih Pak Seman. Terima kasih Bu Kenia atas pertanyaannya untuk spesifik terhadap PKS Sumut. Memang kita secara perseroan belum mengumumkan secara tertulis ya, karena memang gara-gara pandemi COVID ini semua rencana harus kita agak undur karena secara fisik kita juga sangat kesulitan untuk bisa ke lapangan gitu, sangat beresiko. Jadi untuk sementara angka yang bisa saya kasih itu adalah kapasitasnya itu sekitar 45 ton per jam. Ini untuk di PT yang Samuktika Arya Lestari. Dan rencananya sih kalau dengan tiada COVID ini akhir 2021 sudah bisa beroperasi. Cuman dengan adanya COVID ini kita lagi balik lagi ke drawing board dulu untuk supaya scheduling kita bisa lebih jelas. Jadi baru bisa kita umumkan ke pasar modal intinya. Investasi sampai sekarang kita juga belum melakukan tender, belum juga melakukan invitation tender terhadap siapapun. Dan memang kalau melihat nilai investasinya berapa besar, yang paling gampang sebenarnya kalau untuk PKS itu adalah lihat dari harga besi berapa aja. Jadi nanti saya juga belum bisa bilang ini pastinya berapa, karena harga besi juga sangat fluktuatif. Jadi mungkin nanti lebih akan kelihatan begitu kita
umumkan secara tertulis, mungkin baru kita akan bisa tahu angka pasti investasinya berapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cokro atas tambahannya ya Pak. Terima kasih juga atas paparan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta nih. Nah, untuk hadirin yang kami hormati, mohon maaf karena kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami mohon maaf jika kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian karena adanya keterbatasan waktu. Baik, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PT Cisadane Sawit Raya Tbk, kepada Pak Seman, dan juga kepada Pak Cokro, dan juga tim dari Cisadane Sawit Raya Tbk, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam Public Expose Live hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.